Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk merekomendasikan 5 saham yang bisa teman-teman perhatikan dalam satu minggu ke depan. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan seperti biasa, saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang menonton video ini, bagi teman-teman yang ingin join dan bergabung bersama kita, trading bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman boleh klik link yang kita sertakan nanti di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya dan saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, di sini kita akan forecast indeks IHSG, jadi sebenarnya sih nggak ada yang terlalu kita lakukan adjustment untuk pergerakan indeks IHSG. Yang penting kita perhatikan nih, ini menjadi area key level penting. Kalau seandainya IHSG kita mampu breakout di atas di 7280, itu menjadi sebuah pergerakan yang positif di dalam jangka menengah bahkan sampai jangka panjangnya. Overall, kalau kita perhatikan IHSG kita masih berada di dalam tren yang positif. Oleh karena itu, saya rasa sih ketika terjadi penurunan di indeks kita, teman-teman mungkin bisa perhatikan saham-saham apa aja yang masuk ke redeemment level dan teman-teman bisa lakukan akumulasi di saham-saham tersebut. Karena biasanya behavior market ya ketika setelah selesai pemilu, market kita itu akan bullish teman-teman. Jadi kemungkinan besar sih di tahun 2024 ini nanti market kita akan berada di dalam pergerakan yang bullish. Nah, supaya tidak berlama-lama, kita akan langsung saja, kita akan langsung masuk ke dalam 5 saham yang bisa teman-teman perhatikan dalam satu minggu ke depan. Saham pertama itu ada Medco. Jadi Medco ini kita masukkan ke dalam rekomendasi saham mingguan. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan dari US Oil-nya sendiri dalam beberapa waktu kemarin dia menguat. Kalau kita perhatikan satu minggu ya, ini satu minggu kemarin oil itu menguat 5,8%. Nah, oleh karena itu kita eee, kemungkinan besar terjadi sebuah pergerakan yang positif juga untuk saham-sahamnya. Salah satunya adalah Medco. Nah, Medco ini tadi kita udah lakukan forecast dalam analisa teknikalnya, teman-teman bisa perhatikan di sini, di dalam trend bearish-nya terjadi sebuah penetrasi harga ke atas, dia break channel trend line, dan kita tarik adjustment channel-nya, dan sekarang dia berada di dalam pergerakan yang lebih positif. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, dia terjadi sebuah penetrasi harga koreksi di dalam minor trend-nya ini, dan kalau kita lihat dia tepat berhenti di Fibo 618 di level harga 1100. Kemarin kita juga udah forecast bahwa kemungkinan besar ini bisa menjadi area yang menarik untuk teman-teman perhatikan. Nah, trading plan-nya kalau teman-teman besok mau entry, saya rasa sih masih oke ya. Kalau seandainya open gap atau seandainya harga tiba-tiba gap up, ya kita coba kejar paling jauh di 1160 kalau seandainya teman-teman ingin coba kejar harganya. Nah, cut loss kita buat di bawah 1100, jadi perhatikan cut loss kita di bawah 1100, kalau seandainya harga turun di bawah 1100, kita exit dulu di saham Medco ini. Take profit pertama itu ada di 1290, itu merupakan area resisten untuk Medco. Kalau seandainya dia break, target selanjutnya ada di 1420. Oke, itu untuk Medco. Selanjutnya BRPT. BRPT ini juga saya rasa sih cukup menarik untuk kita spekulasikan. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan sejak 15 Januari ya, di sini teman-teman perhatikan, dia sejak 15 Januari, dia tidak membuat low lebih dalam lagi. Jadi, saya rasa sih ini cukup menarik untuk kita spekulasikan. Oleh karena itu ya cut loss kita di bawah 1000 aja teman-teman. Jadi, kalau seandainya harganya turun di bawah 1000, ya udah kita wajib exit terlebih dahulu. Nah, take profit satu saya rasa sih 1150 adalah take P1 kita. Ini juga menjadi area resisten. Kalau seandainya dia break di atas 1150, mungkin target selanjutnya teman-teman bisa letak langsung di 1300. Ini adalah take profit kedua kita. Nah, take profit kita yang kedua, teman-teman bisa letak langsung di 1300. Nah, ini TP kedua kita. Oke, jadi perhatikan trading plan-nya, cut loss kita kalau seandainya harga turun di bawah 1000, TP1 di 1150, TP2 di 1300. Selanjutnya PTBA. PTBA ini juga masih menarik ya, kita hapus dulu gambarnya di sini supaya teman-teman mengerti analisa yang kita sampaikan. Saya rasa sih untuk saham-saham call juga masih cukup menarik. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini dari satu minggu ya, kita coba tarik satu minggu. Nah,
komoditasnya naik 4% walaupun masih berada dalam tren yang bearish, tapi saya rasa sih ini udah cukup bottoming ya untuk pergerakan harga komoditasnya. Oleh karena itu saya rasa sih untuk komoditasnya itu akan mempresentasikan ke harga sahamnya nih. Nah, kita buat di sini kalau teman-teman perhatikan memang harga PTBA ini dia udah cenderung mau naik. Oleh karena itu saya rasa ini cukup menarik untuk teman-teman perhatikan gitu. Nah, di sini kita coba tarik channel trendline. Ini adalah channel trendline bearish. Teman-teman perhatikan dia udah break, terjadi sebuah penetrasi harga rally ke atas dan dia membentuk sebuah support. Nah, kita buat supportnya di 2.500. Trading plan-nya adalah kalau seandainya besok teman-teman mau entry, teman-teman saya rasa sih bisa lakukan, yang penting perhatikan cut loss apabila harga turun di bawah 2.500. Nah, kita buat seperti ini. Nah, jadi trading plan-nya besok kalau seandainya teman-teman entry, teman-teman bisa lakukan TP-nya kita ambil 1:1 aja dengan badan cangkulnya ini. Nah, kita tarik seperti ini. Nah, jadi TP-nya teman-teman bisa letak langsung di 2.900. Nah, kita genapkan aja di 2.900 ya. Oleh karena itu, besok trading plan-nya itu kalau teman-teman ingin entry seperti ini. Nah, cut loss-nya kita buat di 2480 aja, di bawah 2.500. TP-nya teman-teman bisa letak langsung di 2.900. Paling jauh saya rasa sih 3.000 sepertinya bisa dia kejar nih, teman-teman. Karena kita tahu ya, PTBA ini nanti kemungkinan besar mendekati semester 2 ada pembagian dividen. Jadi ini cukup menarik. Kalau teman-teman tarik juga channelnya seperti ini, juga bisa. Nah, kita tarik channelnya seperti ini. Nah, jadi targetnya juga bisa nih. Nah, dia 2.900 TP1, TP2-nya di 3.000. Kita buat dulu ya. Nah, TP1 tuh di 2.900, TP2 di 3.000. Oke, jadi ini untuk PTBA. Selanjutnya SMDR. SMDR ini juga menarik untuk teman-teman perhatikan. Di sini dia terjadi sebuah pantulan di area support. Nah, trading plan-nya besok kalau teman-teman ingin entry SMDR, saya rasa menarik. Yang penting perhatikan cut loss-nya di bawah candle Maribozu yang terbentuk di hari Jumat kemarin, teman-teman. Jadi cut loss kita itu ada di 314 aja. Memang resikonya ada 6,5%. Teman-teman harus sesuaikan dengan resikonya. TP saya rasa sih di 380 teman-teman bisa letak langsung, jadi ratio-nya 1:2. Jadi saya rasa SMDR cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan entry gitu. Oke, nah saham terakhir ada Hoki. Hoki ini juga cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Kenapa? Di sini secara tren Hoki ini masih sangat bagus ya, apalagi kalau kita perhatikan berita-berita saat ini beras itu cukup langka. Jadi saya rasa sih masih ada potensi saham-saham yang bergerak di bidang beras ini berada di dalam tren yang positif. Nah, kita coba tarik channelnya seperti ini dan cut loss-nya itu kita buat di bawah konsolidasinya ini, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman perhatikan cut loss kita tuh di bawah 15, sebentar saya paskan dulu ya. Nah, di bawah 155. Teman-teman perhatikan, jadi kalau seandainya harga turun di bawah 155, ya udah kita exit terlebih dahulu. TP-nya kita buat dulu di area 180, TP1 kita. Jadi TP2-nya mungkin teman-teman bisa kejar 230 nih, area channelnya untuk majority trend. Nah, TP1 kita buat di 180. Oke, jadi ini 5 saham yang mungkin kita bisa rekomendasikan kepada teman-teman semua. Semoga saham-saham yang kita review di video ini bisa menjadi sebuah insight yang positif untuk teman-teman semua. Kembali, kalau seandainya teman-teman jalankan plan-nya, saya sarankan jalankan dengan stop loss, karena kalau seandainya teman-teman jalankan sebuah metode, tidak menjalankannya dengan stop loss, itu adalah metode terburuk yang pernah teman-teman akan lakukan. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.